Konglomerat baru yang naik daun Zack Locke menikahi Molly Royce lewat pernikahan yang sangat heboh. Halo, Zack, bisakah kau kirim orang buat urus kremasi aku? Tuberkulosis itu menular, aku takut nularin orang. Selene, berapa kali lagi aku harus bilang, jangan hubungi aku lagi. Kalau orang tahu soal hubungan kita, saham perusahaan bakal anjlok banget. Mau perusahaan bangkrut lagi? Zack, aku sudah memberimu seluruh grup Quimby. Ini aja nggak bisa. Celine, aku nggak wajib bantu kamu. Cewek nggak pantas mewarisi grup Quimby. Sebagai menantu, akulah ahli waris yang beneran. Lagi pula, grup Quimby sekarang dikenal sebagai grup Locke. Kalau kamu nggak mau jadi beban, lebih baik jangan pernah kontak aku lagi. Selena, gimana hidupmu bisa berakhir kayak gini? Sayang, dia ternyata kuat banget ya. Padahal sakitnya parah banget, dia masih aja hidup. Orang kayak dia cuma beban. Dia harusnya udah mati bareng si tua bangka itu. Oh iya, nih ku beritahu satu hal lagi. Si tua bangka itu ternyata dibunuh pakai racun sama ibuku dan aku. Nggak nyangka kan? Apa? Mereka bunuh kakek. Aku bodoh banget. Aku malah percaya sama mereka buat ngurus keluarga Quimby. Sama semua yang kakek bangun. Ini semua salahku. Aku yang bikin kakek mati. Kakek, aku datang buat minta maaf sama kakek. James, kalau ada kehidupan selanjutnya, aku pasti... Halo, Celine, kau denger nggak? Sayang, dia udah mati. Mendingan dia mati. Dia nggak bakal ganggu kita lagi. Nona Quimby, nunggu apa lagi? Zack lagi nungguin kamu di bawah. Jangan sampai telat ke acara perjodohan. Acara perjodohan? Acara perjodohan apa? Selene, kamu lupa? Kakekmu ngadain acara perjodohan khusus buat kamu. Dana masih pakai baju kayak gini. Mungkin Kak... Aku terlahir kembali. Aku kembali ke 3 tahun lalu, hari kakek ngadain acara perjodohan buat aku. Dana, siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini? Tidak punya sopan santun ya? Beraninya dia. Ada apa dengannya hari ini? Beraninya dia ngomong kayak gitu sama aku sih. Cih! Begitu anakku dapetin tokennya dan dapetin warisan keluarga Quimby, aku bakal pastiin kau dan kakekmu mati bersamaan. Selene, sudah hampir waktunya. Jangan berlebihan dandanannya. Zack nggak mau kau pamer-pamer diri ke cowok-cowok lain. Gimana aku berdandan bukan urusanmu? Keluar, tutup pintunya. Cih, kau cuma pembawa sial banget. Kalau keluargamu nggak kaya, apa aku mau melayanimu? Bagus, aku benar-benar terlahir kembali nih. Kakek masih sehat. Dan aku belum bertunangan sama si bajingan Zack itu. Di kehidupan sebelumnya, Zack benci banget kalau aku dandan. Bilangnya aku jadi kelihatan kayak wanita penggoda. Biar dia senang, aku berhenti dandan mewah. Hari ini, aku akan membuatnya terbelalak. Di kehidupan sebelumnya, banyak banget cowok hebat ngejar-ngejar aku. Gimana bisa malah jatuh cinta sama yang paling parah? Setelah tunangan sama Zack, aku angkat dia jadi ahli waris. Setengah tahun kemudian, kakek tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Zack menjadi CEO grup Quimby. Aku nggak dapat apa-apa dan diusir dari rumah. Hanya dalam satu malam, aku jadi bahan tertawaan semua orang. Kali ini, aku sendiri yang bakal kirim dia Ke neraka! Cantik sekali.
Dia putri keluarga Quimby, benar-benar memesona. Dipilih oleh Nona Quimby akan membuat hidupku berarti. Selene, lama banget sih. Di mana tokennya? Cepetan serahin. Aku masih ada urusan nanti. Siapa itu? Aku tidak yakin. Kurasa namanya Zack Locke. Dia teman masa kecil Nona Quimby. Zack, kau cuman anak asisten rumah tangga doang. Beraninya kau seenaknya minta token? Kau jauh lebih rendah dari semua cowok di sini. Kau gila ya? Apa kau udah gila? Kau yang gila. Kau cuma anak seorang pembantu rumah tangga. Kau pikir kau pantas berada di sini? Jadi, dia cuma anak pembantu rumah tangga. Aku kira dia adalah ahli waris keluarga kaya. Orang biasa sok bermimpi tinggi, ya? Dia pikir dia siapa? Apa dia pantas berada di sini? Dia berani-beraninya mendekati orang yang jauh di atas levelnya. Nona Quimby, apa kau sedang mengigau? Dia Zack. Kau menyukainya dan bersumpah hanya mau menikah dengannya. Dia punya potensi. Dia lebih baik dari semua orang di sini. Dan aku bilang anakmu punya potensi. Potensinya apa? Potensi untuk hidup bergantung pada wanita? Kau! Minta maaf pada ibuku sekarang. Kalau tidak, aku takkan pernah memaafkanmu. Memaafkanku? Siapa peduli? Apa kau pikir aku akan senaif dulu? Membiarkanmu mencampakkanku dan menghamburkan uangku untuk wanita lain. Dia mentelepon anak dari pembantu rumah tangga keluargaku. Anak pembantu rumah tangga? Hanya pun karena kasihan, kami membiarkannya tinggal bersama kami selama 20 tahun. Biaya hidup sama uang sekolahnya semua ditanggung kakekku. Dia bertingkah seolah dia seorang Quimby. Menipu semua orang sampai percaya. Dia sudah tinggal di sini selama 20 tahun, jadi keluarga Quimby yang membesarkannya. Dia hidup dari uang keluarga Quimby, tapi malah sombong di depan mereka. Satpam, Apa yang kau lakukan? keluarkan mereka berdua dari sini. Nona Quimby, apa yang kau lakukan? Ayo kita bicara baik-baik. Selene, lepaskan ibuku sekarang juga. Apa kau sudah lupa? Kau memohon padaku berhari-hari untuk membantumu mengerjakan tugas magangmu. Kalau kau mengusirku sekarang, aku takkan membantumu lagi. Ngapain Nona Quimby peduli sama tugas? Suara itu mungkinkah? Suara itu mungkinkah? Ya ampun, benar-benar dia. Celine. Tanda tangani. Kamu mau aku batalkan pertunanganku dan nikah sama kamu sebagai gantinya? James. Kamu lagi ngimpi. Selene. Dibandingin sama Zack, aku kurang apa sih? Kenapa kamu nggak mau penuhi keinginan kakekmu? Dan menikah denganku, dia yang mau aku nikahi, bukan kamu. Maafkan aku. Aku terlambat. Aku sedang di luar negeri selama ini. Aku tidak tahu kalau engkau sakit. Aku kira kamu sama dia. Aku kira hubungan kalian baik-baik aja. Ngapain kamu di sini? Pergi sana. Jangan dekat-dekat aku. Nanti kamu ketularan. Bajingan itu. Aku akan bikin dia bayar mahal. James, kamu nggak perlu sampai segini buat aku. Tuberkulosis itu bisa mematikan.
Tanpa kamu, hidupku nggak ada artinya. Di kehidupan sebelumnya, orang yang paling aku sakiti adalah James. Baru di akhir hidupku, baru aku sadar dia mencintaiku sedalam itu. Dia bahkan rela mengorbankan nyawanya buat aku. Tapi aku bodoh banget terus-terusan nolak dia. Kamu pikir kamu siapa? Nggak lihat aku lagi ngobrol sama Celine. Siapa yang kasih kamu? Orang luar hak buat nyela. Prioritas utama sekarang adalah mengurus Zack. Pakai tugas buat ancam-ancam aku. Zack, bersikaplah dewasa. Pakai tugas kuliah untuk mengancamku. Zack, dewasalah. Dengan statusku, walaupun aku keluar dari universitas, hidupku tetap akan lebih baik darimu. Bener banget. Cuman segitu kemampuannya? Mengancam orang pakai tugas? Nona Quimby, aku punya gelar master. Aku akan bantu kerjakan tugasmu. Saudaraku adalah profesor di Universitas Quiven. Aku bisa pastikan kamu lulus. Selani, sekarang aku mengerti. Apa kamu kesal karena aku bantu Molly mengerjakan PR-nya? Celine, berikan aku tokennya. Aku bisa jelaskan. Lepaskan aku. Nggak lihat Celine lagi jalan ke sini? Selene, aku tahu kamu. Celine. James, Kumohon. tolong aku sekali ini saja. Ini adalah tunanganku. Anak siapa itu? Beruntung sekali. Sewailforamo di sini berasal dari keluarga kaya dan dipilih langsung oleh Tuan Besar Quimby. Dia pasti bukan orang biasa. Tidak seperti seseorang yang menyusup masuk lewat pengurus rumah tangga. Apa katamu? Celine, kamu bakal nyesel. Ayo pergi. Tidak ada lagi yang perlu dilihat di sini. Udah beres. Ayo pergi. Bosen banget. Nona Quimby. Aku hancur. Aku lupa kalau James masihlah sosok pendiam dan putra keluarga Flint yang dingin. James, bukannya kamu di luar negeri? Kenapa pulang lebih awal? Kalau aku tidak pulang, bagaimana rencanamu mengakhiri pesta ini? Celine, kakekmu bilang, Zack dilarang datang ke pesta ini. Kenapa dia bisa ada di sini? Itu karena aku bodoh di kehidupan sebelumnya. Dana yang membiarkannya masuk. James, jangan khawatir. Tidak peduli dia ada di sini atau tidak. Aku tidak akan memilihnya. Sekarang aku sudah tahu siapa dia sebenarnya. Oh? Benarkah? Tapi kamu pernah bilang padaku dialah cinta sejati hidupmu. Dan kamu hanya akan menikah dengannya. Memalukan sekali. Aku serius bilang begitu? Waktu itu aku cuma ngomong asal. Aku masih kekanak-kanakan dan tidak tahu apa-apa. Sekarang aku sudah dewasa. James, aku mau belajar bisnis dan bantu kakekku mengelola perusahaan. Bisa bantu aku? Kamu yakin? Waktu kakekmu coba ajarin kamu ngambek berhari-hari. Aku sumpah, aku benar-benar mau belajar. Kalau kamu khawatir, kamu bisa awasi aku sebagai tunanganku. James adalah CEO sementara grup Quimby. Menikah dengannya tidak hanya akan mengamankan perusahaan, tapi juga membuatku bisa mewujudkan keinginanku setelah kelahiran kembali. Aku jenius banget. Rencanaku menyelesaikan 2 masalah sekaligus. Aku bukan tunanganmu. Pertunangan bukan main-main.
Aku serius. James, hanya kamu yang bisa membantuku. Apa kamu benar-benar bisa cuma diam saja dan lihat aku menderita? Sampai kakekmu kembali, aku akan ikuti saja. Sungguh? Kamu setuju? Beneran? Aku segera kembali. Kalau gitu sudah diputuskan. James, jangan lupa malam ini makan malam di sini, ya? Nona Quimby, Anda sudah datang. Hari ini, saya siapkan semua makanan favorit Anda. Itu makanan favorit Zack. Tunggu, Nona Quimby. Bukannya Anda menunggu Zack? Kenapa aku harus menunggunya? Celine, aku tahu kamu masih kesal. Zack adalah ketua OSIS di Universitas Quiven. Dia ditakdirkan untuk jadi orang besar. Tidak ada batas untuk apa yang bisa dia capai. Sebagai tunangannya, kamu harus lebih perhatian padanya. Dana, kamu ngomong apa sih? Aku sudah punya tunangan. Apa? Kamu nggak kasih tanda mata itu ke Zack. Kamu jelas-jelas... Dana, sepertinya kamu buru-buru pergi jadi ketinggalan pertunjukannya. James, duduk di sini. Semua makanan ini favoritmu. Nona Quimby. Itu tempat duduk biasa anak saya. Bisa-bisanya dia duduk di situ? Ini tunanganku. Mulai hari ini, dia yang jadi kepala keluarga Quimby. Dana, mulai sekarang, dapur bukan urusanmu lagi. Kamu yang urus kebersihan toilet. Aku baru saja terang-terangan berselisih dengan Dana. Dia bisa aja nyoba meracuniku pas aku tidur. Aku harus cari bukti buat menjatuhkannya dan menyelesaikan ini sebelum kakek kembali. Biar nggak ada masalah lagi. James, lihat nggak tadi Dana marahnya kayak apa? Celine beneran berubah. Dulu, dia nggak akan pernah perlakukan Dana kayak gini. James, kok cuma makan aja sih? Kenapa nggak mau lihat aku? Aku sejelek itu ya? Nggak. James, ada sesuatu nih di bibirmu. Biar aku yang bersihin. Selena, kalau mendekat lagi, pertunangan kita bubar. Kamu perhitungan banget. Perubahannya terlalu mendadak. Dia beneran berubah atau ini cuman acting doang? Dia tuh bener-bener sama susahnya kayak dulu. Tapi aku masih punya banyak waktu. Dan banyak siasat. Selamat pagi, Nona Quimby. Pagi. Nunggu apa lagi? Nona Quimby, bukannya kita nunggu Tuan Locke? Biasanya Nona kan berangkat bareng beliau. Nggak usah. Nggak perlu nungguin dia mulai hari ini. Ya, Nona Quimby. Mobilnya di mana? Mobilnya di mana? Celine nggak nungguin gue. Dia beneran pergi ninggalin gue. Apa sih maunya? Celine, drama kemarin belum cukup? Beraninya lu pergi tanpa gue? Oke, tunggu aja. Nanti begitu gue sampai di kampus, gue bakal tunjukkan akibatnya bikin gue marah. Hey, akhirnya lo datang. Dengar-dengar dia cari gara-gara sama Zack. Bakal seru nih. Seru? Lebih seru dari badut-badut kayak kalian? Pas Zack datang, lo bakal rasain akibatnya. Celine, sana. Ambilin dokumen kelulusan buat kelas kita. Kenapa harus gue? Gue ketua OSIS. Celine, nilai lo jelek. Lo harus magang di perusahaan kecil itu, Ryzen. Ryzen Tech. Di kehidupan sebelumnya, Ryzen go public hanya setahun setelah didirikan. James adalah CEO-nya.
Selene, lu pergi nggak? Diam aja lu. Kenapa nggak nyaut? Oke, biar gue yang pergi. Kayaknya sekarang dia sadar betapa salahnya dia nyinggung gue. Semuanya mau makan apa? Bilang aja, Selene bakal bawain buat kita. Itu keterlaluan, gimana mungkin dia bawa semuanya sendirian? Molly, lo terlalu baik. Selene terus-terusan gangguin Zack. Kenapa lo baik banget sama dia? Cepetan. Gue nggak sabaran. Selene, gue mau segelas susu sama sepotong roti. Makasih ya. Gue juga mau susu sama roti. Gue juga. Mau gue beliin makanan buat kalian? Tunggu aja. Kalian nggak bakal dapat makan sampai istirahat siang beres. Selene, sengaja ya, kamu telat pulang sampai-sampai kami nggak bisa makan. Selene, makanannya mana? Bukannya aku suruh kamu beliin makan siang buat kita? Gue kapan bilang mau traktir lo makan siang? Lo nggak kasih gue duit sepeser pun. Apa? Mau ngebully gue? Selene, sadar diri dong. Percaya atau enggak, aku bisa bikin hidupmu susah di kampus. Wah, serem banget. Ketua OSIS cucu keluarga Quimby. Ternyata doyan ngebully mahasiswa. Perlu gue buka aibnya? Selene, aku tahu kamu kesel karena aku baik sama Molly, tapi melibatin seluruh kelas. Itu keterlaluan banget. Kali ini aku benar-benar marah. Oh, ya udah, silakan marah. Mendingan kamu marah aja sampai-sampai pindah dari rumah gue. Lu tuh ngerusak pemandangan aja. Itu, pelajaran dimulai sekarang. Selena, kamu bakal nyesel. Oke, kelas selesai. Yuk pergi. Tunggu dulu semuanya. Ada apa? Semuanya, mari kita rayakan kelulusan kita. Jam 8 malam ini. Di ruang VP Bar Dusk. Jangan telat. Oke. Gue hampir lupa. Di kehidupan sebelumnya, Zack ngajak merayakan di Bardas. Dia malah nyuruh gue bayar lebih dari 1,5 miliar rupiah buat minuman, cuman buat jaga reputasinya. Sebagai cucu keluarga Quimby. Selene minta maaf aja ke Zack. Kan lo butuh dapat stempelnya buat kontrak magang lo. Ketua OSIS kita punya kekuasaan segede itu? Zack kan cucu tuan besar Quimby. Kebanyakan fasilitas di Universitas Quiven disumbang oleh grup Quimby. Sangat masuk akal kalau Zack punya kekuasaan segitu. Selene, mendingan kamu minta maaf ke Zack. Oh, gimana gue harus minta maaf? Gimana ya caranya minta maaf? Selene, kalau mau minta maaf, harus tulus dong. Gimana kalau traktir minum malam ini? Ini kan bar paling mewah di kota. Cara mereka minum gini, tagihannya bisa sampai 1,5 miliar rupiah. Zack nggak berasal dari keluarga kaya. Dana cuman ngasih dia. Puluhan juta rupiah tiap bulan. Dia sengaja pilih bar ini. Nanti dia bakal maksa aku bayar tagihannya demi menjaga citranya sebagai pewaris kaya. Nggak masalah. Pesan apa aja yang kalian suka? Pelayan. Bawain anggur termahal kalian. Malam ini, ayo kita minum sampai puas. Memang Zack sih, dermawan banget. Berkat Zack, kita bisa pesta di sini. Bersulang! Dia doyan banget sok-sokan kaya. Katanya sih, pemilik Bardas bukan orang sembarangan. Yang makan terus kabur kakinya bakal dipatahin. Aku pengen tahu nih, berapa banyak kaki yang bakal dia patahin malam ini kalau aku nggak bayar tagihannya. Udah nggak sabar nungguin. Waktunya pergi. Aku mau ke toilet. Selene, itu bukan jalan ke toilet. Sudah kuduga. Kamu emang nggak bisa anteng dan tetap bersamaku. Zack, kamu mau apa? Lepasin aku. Harus kuakui, tingkah sok jual mahalmu lumayan berhasil. Baiklah, aku minta maaf. Aku dan Molly cuma teman sekelas.
Kenapa mesti batalin pertunangan kita? Hanya karena hal kecil kayak gini. Kalau kamu terus-terusan kayak gini, kamu bakal kehilangan aku. Zack, lepasin aku. Tingkah lakumu membuatku jijik. Selene, ini salahku. Aku nggak perjelas siapa yang aku suka. Sekarang, aku bakal tunjukin siapa yang sebenarnya aku suka. Zack, lepasin aku. Zack, kamu ngapain sama tunanganku? Kamu ini siapa sih? Hah, beraninya kau pukul aku? Berani-beraninya kau tanya dia. Dia tunanganku. Selene, udah berhenti dong. Oke deh. Hari ini gua pindah dari kediaman Quimby, tinggal sama Molly. Sekeras apapun lo memohon, gua nggak bakal balik. Zack, mau pergi kemana? Katanya kan? Selene yang bayar tagihannya? Nggak apa-apa, gua yang ngurus. Santai aja, makan minum sepuasnya. Celine. Oh, Zack. Gue kira lo mau pindah ke rumah Molly. Kenapa balik? Celine. Cuman ngomong gegara lagi kesel aja. Gua besar bareng lo. Gua enggak bakal pindah dan ninggalin lo. Gimana kalau gini? Kalau lo yang bayar tagihannya, gue bakal tetap tinggal di kediaman Quimby. Gua enggak kemana-mana. Setuju? James, kamu nggak nyium bau aneh? Bau banget. Bau binatang. Bener banget. Oke, Selene, lo yang maksa gue. Jangan nyesal nanti. Lihat tuh ekspresinya. Dia marah banget, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Lucu banget. Udah, main-mainnya berhenti. Udah malam. Ayo pulang. James, baru seru-serunya. Udah mau pergi? Ayo dong. Zack, kami sudah kembali. Semua sudah minum banyak. Aku agak mabuk. Bisa antar aku pulang? Kamu minum terlalu banyak. Aku nggak bakal tenang, kecuali aku yang anterin kamu pulang dengan selamat. Zack, bukannya Selene janji mau bayar tagihannya? Dia pergi kemana? Jangan sebut-sebut itu. Aku tadi ke kamar kecil. Dia sudah pergi saat aku kembali. Ayo bayar tagihannya dulu. Oke. Pak, jumlah yang harus dibayar adalah 200 mai konsul. Aneh. Di mana kartu dan dompetku? Aku yakin tadi membawanya. Catat saja di tagihan. Atas nama keluarga Quimby. Besok aku akan kirim uangnya. Love. Yamina punya peraturan ketat. Kami tidak menerima kredit. Hey! Sikapmu kayak gimana sih? Zack, ada apa? Dompet dan kartu hitamku hilang. Aku jelas-jelas tadi membawanya. Aku curiga Selene mencuri dompetku dan kartu hitam sebagai balas dendam. Dia yang seharusnya membayar. Berani-beraninya dia mencuri kartu Zack. Kita harus telepon polisi. Iya. Celine mungkin masih di sini. Yuk kita cari dia. Oke. Celine, keluar. Selene, serahkan kartu hitam Zack. Serahkan sekarang. Zack, kamu mau apa sih? Kamu mencuri kartu hitamku dan sekarang bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Zack, hati-hati bicaramu. Siapa dia? Dia sangat tampan. Bagaimana mungkin Selene mengenal orang seperti dia? Dia mencuri kartu hitamku. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa menggeledahnya. Pasti ada kartu hitam padanya. Selene punya kartu hitam tanpa batas pengeluaran. Itu dari kakeknya, pinnya tanggal lahirnya. Begitu aku dapatkan kartu itu, dia yang harus bayar tagihannya. Aku memang punya kartu hitam. Bahkan beberapa. Yang mana yang kamu maksud? Tunggu, kok dia punya banyak kartu hitam? Aku memang punya kartu hitam loh. Bahkan beberapa kok. Yang mana yang kamu maksud? Tunggu, kok dia punya banyak banget kartu hitam? Bukannya sudah jelas? Dia mencurinya dari dompet Zack. Aku mencuri kartunya. Bisa kamu buktikan nggak kalau kartu-kartu ini miliknya? Selene, gimana bisa murid sepertimu punya banyak kartu hitam? Kembalikan kartu Zack sekarang juga. Molly bener, aku cuma seorang murid. Karena Zack bersikeras kartu itu miliknya. Dia harus tahu 5 digit terakhirnya.
Aku punya banyak kartu hitam. Aku tidak ingat yang mana yang kubawa. Oh, kamu tidak ingat? Coba kita cek detail pemegang kartunya untuk kartu-kartu ini. Tolong dicek detail pemegang kartunya. Ya, Gawat! Kalau mereka tahu kalau Selene pemegang kartunya, identitasnya akan terbongkar. Aku tidak bisa memanfaatkannya lagi. Kapan dia jadi sepintar ini? Bukannya dulu dia mudah ditipu? Tunggu. Zack? Sekarang aku ingat. Aku pergi tanpa bawa dompet. Masa kamu berani menuduhku mencuri kartumu tanpa bukti? Lupakan saja. Aku akan minta Selene bayar dulu. Nanti aku urusi dia. Celine, aku salah. Aku minta maaf. Tapi kamu sudah setuju bayar tagihan hari ini. Ayo bayar tagihannya. Aku memang bilang akan bayar tagihan, tapi aku sudah berubah pikiran. Mengingat kamu sangat kaya, jumlah ini seharusnya bukan masalah bagimu. Celine, kamu janji akan bayar tagihan. Masa sekarang kamu mau mundur? Aku dituduh sembarangan. Itu gimana dong penyelesaiannya? Ayo pergi. Selene, kamu! Celine. Baiklah kalau begitu, Celine. Kamu sudah keterlaluan. Aku sudah muak. Kamu bilang ke bosmu, kartu saya ketinggalan di rumah hari ini. Tagihkan ke akun keluarga Quimby. Saya akan bayar besok. maaf. Bos kami sudah tegas bilang, kredit nggak boleh. Kamu! Zack, gimana kalau kita patungan aja? Permisi, berapa totalnya? Tunggu, Molly, kenapa kamu yang mutusin buat kita? Zack kan mampu bayar. Iya, ini kan bar paling mewah di kota ini. Kami cuma mahasiswa. Gimana kita bisa bayar? Nona, totalnya 2 miliar 790 juta rupiah. Apa? 2 miliar 790 juta? Kok bisa semahal itu? Tunggu, kamu mau nipu kita? Kita cuma minum sedikit. Kok bisa semahal ini sih? Gitu, Anjir. Gimana kita mau bayar? Kalau ayahku tahu, aku tamat. Harga semua minuman udah tercantum di menu. Ini tagihan malam ini. Anda pesan 2 botol champagne, 3 botol brandy, serta koktail dan camilan. Silakan periksa. Seharusnya nggak usah pesan. Aku kira Selene yang bayar. Jadi aku pesan minuman termahal. Aku nggak nyangka harus bayar. Zack, kan kamu yang pesan semua minumannya dan suruh kita minum sepuasnya. Kamu harus tanggung jawab. Tentu saja. Jumlah segini mah nggak apa-apa. Dengar. Aku ini penerus grup Quimby. Aku yang bayar. Catat aja di akun keluarga Quimby. Dan biarin kita pergi. Betul, Zack kan nggak mungkin kabur dari tagihan. Pak, di bar kami, tagihan harus dilunasi dulu sebelum pergi. Nggak ada pengecualian. Kalau tidak, kami bakal panggil polisi. Ada yang bikin masalah. Masalahmu apa? Nggak ada pengecualian. Kamu nipu pelanggan, apalagi mahasiswa kayak kita. Semuanya, kalau terus bikin masalah atau ngerusak properti, Kedi bakal ambil tindakan yang perlu buat jaga ketertiban dan lindungin tamu lain. Ayo, Chon. Aku pengen lihat. Siapa yang berani maksa aku bayar tunai? Did you said? Nggak ada yang berani ngehina aku. Siapa bilang aku nipu orang? Kenapa dia? Kok dia? Siapa bilang aku menipu orang? Dan siapa yang mengacak-acak tempatku? Itu aku. Ada masalah? Barmu itu penipuan, terima saja. Aku ahli waris Quimby. Sentuh aku tantang kau. Seorang Quimby? Aku sangat menghormati Tuan Besar Quimby. Tapi lucunya, aku tidak pernah tahu dia punya ahli waris. Kau! Kamu cuma pemilik bar, kamu tidak tahu apa-apa. Urusan bisnis keluarga Quimby, bukan urusanmu. Hah? Benar, kamu cuma pemilik bar. Tahu diri saat bicara dengan Zack. Pinter-pinterlah sedikit dan tutup mulutmu. Atau Atau apa? Satu kata dari Zack dan riwayatmu tamat di Juset.
Dasar jalang, suruh dia diam. Kamu benar-benar memukulnya. Aku akan panggil polisi. Polisi, silakan saja. Semua tentang tagihan yang belum dibayar, penganiayaan dan perusakan, semuanya sudah aku rekam. Aku akan serahkan rekamannya, dan kita lihat siapa yang lebih bermasalah, kau atau aku. Dengar, nak. Kamu di sini beraksi memakai nama Quimby. Kira-kira Tuan Besar Quimby setuju dengan itu? Tunggu, lihat. Lihat pria dengan kacang kenari itu? Apa itu Robert Foley? Itu dia. Dia praktis yang mengendalikan dunia bawah Juset. Bajingan-bajingan ini sudah tamat. Woi, simpan saja ancamanmu itu. Aku tak peduli siapa kau. Sentuh aku, dan keluarga Quimby bakal kubur kau. Di Juset ini nggak ada yang bisa ancam aku. Kalian, tunjukkan padanya gimana caranya kami nyelesain masalah di dunia nyata. Mundur sana. Apa kau tahu? Aduh. Tagihannya jatuh tempo, dasar brengsek. Tak ada pengecualian. Jangan coba-coba ngemplang tagihan dariku. Aku mau semuanya. Telepon aja ke rumahmu, suruh mereka bayar lunas. Keluarga Quimby pasti akan tahu soal ini. Seumur hidupku belum pernah aku dihina seperti ini. Kau tamat sudah. Barmu yang menyedihkan ini akan hancur. Masih banyak omong, kalian beri dia pelajaran lagi. Berhenti, kumohon, aku bayar. Aduh, sakit. Dengar ya bocah, aku nggak peduli. Kau pikir kau siapa di Juset ini? Kau tiarap di situ sampai aku bilang boleh bangun. Aku paham, aku janji. Lagi pula, kau itu bukan apa-apa di mataku. Kalau sampai aku dengar kau pakai nama Quimby buat ulah konyol seperti ini lagi, aku sendiri yang akan mematahkan kakimu. Paham? Paham. Awasi mereka. Kalau uangnya ada, mereka boleh pergi. Kalau tidak, mereka tetap di sini. Awasin mereka. Kalau uangnya datang, mereka boleh pergi. Kalau enggak, kaki mereka tinggal di sini. Aku telepon sekarang. Aku akan suruh pengurus rumah tanggaku untuk bawa uang tunainya ke sini. Ibu, aku butuh dana pernikahan nih, yang ibu tabung untukku. Tuan Flint, semua sudah beres seperti yang Tuan mau. Kalau Anda butuh apapun di Juset, tinggal bilang, aku ini anjing peliharaan Tuan. Aku gigit siapapun yang Tuan tunjuk. Bagus. Tadi itu siapa, James? Cuma teman kok. Kami ketemu sebelum aku bertemu kamu. Terima kasih untuk malam ini. Bukan masalah. Kamu heran kenapa aku ikut aja daripada membongkar kebohongannya, kan? Aku tahu kamu sebenarnya menikmati pertunjukannya. Iya, melihatnya sok jago terus dijegal dan sadar dia terlalu bokek itu memuaskan. Zack, malam ini baru permulaan. Kuharap momen ini tak pernah berakhir. Kita sudah sampai. Cepet banget. Tunggu, kamu mabuk? Cuman sedikit. Sumpah deh, anggur itu beneran nendang. Jangan sampai kebanyakan, oke? Biar aku lepasin sabuk pengamanmu. James, aku ingin... Apa? Aku pengen bilang kamu kelihatan banget tampannya hari ini. Kamu ngomong nggak karuan. James, biasanya kamu suka tipe cewek kayak gimana? Kenapa nanya? Aku penasaran. Menurut kamu, orang kayak gue yang sering bikin masalah nyebelin nggak? Kamu nggak nyebelin. Beneran?
Tuan Besar Quimby. Bukannya ini kurang pantas? Menggendong Nona Quimby kayak gitu kan nggak baik dilihat. Nggak apa-apa, mereka sudah bertunangan, jadi wajar kalau ada keakraban. Kakek, dia udah pulang. Aku pengen banget peluk dia. Tapi aku lagi mabuk dan lagi merayu. Kalau aku berhenti berpura-pura sekarang, dia bakal tahu kalau aku pura-pura. Arnold, dia sudah nggak sadar. James, terima kasih sudah mengantarnya pulang. Sudah larut, jangan pulang nyetir. Menginap saja di sini. Dengan senang hati, terima kasih. Baiklah, kalau begitu ayo kita masuk. Istirahat saja. Akhirnya, malam pertama kita yang sebenarnya. Hardwood Estate, villa nomor 2. Bukannya ini villa yang kakek kasih ke gue waktu masih sekolah. Bajingan itu. Buat memuaskan egonya setelah kejadian malam ini, dia malah pindah ke sini. Naomi, carikan gue agen properti yang handal. Gue mau jual rumah. Wah, tempat ini luar biasa. Molly, aku bangga banget padamu. Kamu benar-benar mendapatkan pria yang punya status. Wah, akhirnya kamu datang. Silakan masuk. Semoga perjalanannya mudah, Caitlin. Biar sih. Tidak masalah sama sekali. Dan kamu pasti Zack ya. Kamu bahkan lebih tampan saat dilihat langsung. Dan kamu masih muda dan sudah sukses. Kamu benar-benar melampaui diri sendiri. Ayo masuk, Ibu. Wah, ini menakjubkan. Jendela-jendela ini pemandangan dan lihat sofa ini. Zack, tempat di lingkungan ini pasti harganya selangit kan? Caitlin, tempat ini bernilai sekitar 1.200.000.000 rupiah. Senang kamu suka? 1.200.000.000 rupiah. Sempurna banget, aku suka. Zack, aku benar-benar terkesan. Kayaknya aku bereaksi terlalu berlebihan terhadap drama di bar itu. Untuk memperbaiki hubungan dengan aku, Zack bahkan memindahkan ibuku ke sini. Dengan rumah seperti ini, tidak mungkin pemilik bar itu benar. Ibu, senang kamu bahagia. Zack bilang kita boleh tinggal selama kita mau. Setelah ayah pindah ke sini, kita akhirnya akan bersama. Molly, kamu beruntung bisa menemukan orang kaya. Ayahmu masih 1 tahun lagi dari pensiun. Dia pasti akan sangat iri karena aku sudah menjalani hidup impian duluan. Ibu, stop. Zack, terima kasih udah mengundang aku. Tidak masalah sama sekali, Caitlin. Selama Molly bahagia, itu saja yang penting. Untungnya, aku menipu Celine untuk memberikan rumah ini kepada aku. Itu menyelamatkan aku setelah kekacauan tadi malam. Dia sangat menyebalkan belakangan ini hanya untuk membuat aku jengkel. Tetapi saat dia melihat aku dengan Molly, dia akan memohon aku untuk kembali. Kita sudah sampai. Sayang, kamu akhirnya bangun. Aku selalu tahu Zack brengsek banget. Tetapi setiap kali aku menegur dia, kamu langsung meledak pada aku. Terserah, setidaknya kamu akhirnya melupakan dia. Ya dulu aku buta banget. Tapi syukurlah kau nggak jadi nikah sama si brengsek itu. Santai aja, nggak mungkin itu terjadi. Manajemen bilang Molly sudah menempatkan ibunya di sini. Wah, nggak nyanyain waktu sedetik pun juga ya. Coba bayangin aja muka mereka pas lo masuk ditemenin agen properti buat pasang iklan jual rumah ini. Kira-kira si brengsek itu bakal jadi gila enggak? Itu pasti bakal seru banget. Nona Quimby, saya Patrick Coleman dari Lux Realty. Dokumennya sudah siap semua. Kami siap untuk pemotretan dan memasarkannya. Sempurna, ayo kita jalan. Hey, siapa lo? Lo nggak bisa sembarangan masuk gitu aja.
Aku juga mau nanya hal yang sama. Siapa sih lo dan ngapain lo di rumah gue? Bu, masuk ke properti pribadi tanpa izin adalah pelanggaran. Bisa-bisa lo masuk penjara karena ini. Nona, pasti lo lagi nyasar. Ini rumah menantu saya. Yang melanggar tuh lo. Bu, pemilik tunggal villa ini adalah Celine Quimby. Dia sudah menjadi pemiliknya selama 5 tahun. Sertifikatnya bersih, tidak ada catatan hipotek atau sewa. Omong kosong lo. Ini rumah menantu gue. Zack, turun ke sini. Ada penyusup nih. Celine, seriusan? Jangan-jangan. Lo kesini buat ngemis minta kesempatan lagi. Udah telat, aku sudah bersama Molly. Terima aja nasib lo. Kecuali lo bayar 2 kali lipat dari utang lo ke gue. Ya udah, kita beres. Gue udah capek merangkak balik ke keluarga Quimby. Kayaknya dia babak belur banget abis gue pergi tadi malam. Sayangnya masih bisa jalan. Siapa yang bilang soal minta-minta? Gue kesini cuma buat jual rumah gue. Siapa yang bilang aku mau meminta-minta? Aku cuma kesini buat jual rumahku. Apa katamu? Pak Coleman, silakan mulai. Pastikan ambil angle terbaik. Lagi pula, tempat kayak gini harganya selangit. Ya, Nona Quimby, tenang saja, kami yang paling jago di bidang ini. Celine, kamu pikir kamu ngapain sih? Aku cuma ambil kembali rumahku. Ada masalah? Selene, mau ku panggil polisi, mending kita laporin aja para penghuni liar ini. Polisi? Kenapa kita butuh polisi? Zack, ini ada apa ini? Celine, ayo kita urus ini berdua aja. Dengar, aku masih pegang surat hibah yang kamu tanda tangani, jadi jangan bikin keributan. Oh ya? Beneran? Molly tahu nggak sih surat hibah itu ada? Kenapa nggak tunjukin ke dia? Mari kita lihat isi detailnya. Zack, surat hibah apa yang dia maksud? Kenapa aku baru dengar sekarang? Molly, jangan pedulikan dia bohong. Celine, bilang satu kata lagi dan aku bersumpah, kamu akan menyesal. Nona Quimby, apa saya harus panggil satpam atau polisi? Zack, yang benar apa? Rumah ini punyamu atau bukan? Caitlin, tentu aja punyaku. Jangan terpengaruh sama dia. Dia terobsesi sama aku. Dia nggak tahan lihat kita bersama. Jadi dia ngarang cerita palsu ini. Hei, lihat ini. Ini bukti kepemilikan tanah resmi dari kantor pertanahan. Kalau ada yang masih ragu, kita bisa cek keabsahannya di pengadilan. Celine, hanya gara-gara aku tidak memilihmu. Kau biarkan rasa dengkimu membawamu sampai sejauh ini? Kau benar-benar mau melanggar hukum dengan barang palsu ini cuma untuk mempermalukanku? Kau sudah gila? Kenapa tidak engkau tunjukkan pada mereka surat hibah itu? Tepatnya klausul tentang rumah bersama kita. Apa? Rumah bersama? Zack, kau sama dia. Apa yang terjadi di sini, Zack? Apa dia yang mengatakan yang sebenarnya? Molly, jangan dengarkan dia. Itu semua sudah lama berlalu. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Nanti akan kujelaskan semuanya. Celine, memperpanjang urusan ini tidak akan menyelesaikan apapun. Kau hanya mempermalukan dirimu sendiri. Memalukan diri sendiri? Rumah dan barang-barangku kau pakai, tapi aku yang harus malu? Aku hanya mengambil kembali milikku. Kenapa aku harus malu? Celine, kau tahu kedudukan hukum dari surat hibah itu. Teruskan. Dan kau tidak akan keluar tanpa luka. Hentikan selagi masih bisa. Hah! Beraninya kau berlagak sebagai korban? Hampir lucu ya? Celine, aku tidak tahu apa yang terjadi antara kalian berdua, tapi kau tidak bisa memaksa seseorang untuk tinggal. Zack sudah membuat pilihannya sangat jelas. Mengganggunya percuma saja. Molly, biar aku perjelas. Aku di sini bukan untuk priamu. Aku di sini untuk rumahku. Kau, ibumu, dan Zack, keluar dari rumahku sekarang. Celine, jangan keterlaluan. Rumah ini adalah urusan antara kau dan aku. Jangan libatkan mereka. Kalau berani, hadapi aku saja. Zack, sertifikatnya atas nama Celine. Dia punya hak penuh untuk mengusirmu dari rumah ini. Zack, katakan yang sebenarnya. Rumah ini punyamu atau bukan? Apa kau berbohong pada Molly, padaku, dan pada gadis ini? Zack, jujur sama aku. Rumah ini beneran punyamu? Kamu bohong sama Molly, sama aku, sama dia juga? Caitlin, enggak. Gue nggak bohong sama siapa-siapa. Rumah ini, gue beneran beli ini rumah. Semua berkasnya lengkap. Berkas? Syarat-syarat kontrak itu udah lama kedaluarsa.
Selene, kebencian lo ke gue dalam banget ya sampai lo nggak berhenti sebelum gue hancur. Zack, lo manfaatin gue. Sambil rencanain buat usir gue biar bisa tinggal sama cewek baru lo. Dunia nggak jalan kayak gitu. Lo yang mau sendiri ngelakuin semua itu. Lo yang ngebujuk gue buat. Mau sendiri, gue yang ngebujuk lo. Mau gue buka kedok asli lo dan ceritain semuanya ke mereka. Hukuman paling berat bukan ngancurin orang dalam sekejap. Tapi bikin mereka hidup dalam ketakutan terus-terusan bakal ketahuan dan lihat mereka kehilangan segalanya pelan-pelan. Diam, Selene! Ini baru awal. Zack, gue bakal bikin lo menderita buat setiap sen dan setiap harta yang lo curi dari keluarga Quimby. Molly, ayo pergi. Gue nggak tahan 1 detik lagi di tempat ini. Zack, gue bener-bener percaya sama lo. Gue nggak nyangka lo sebenarnya kayak gini. Molly, tunggu! Biar gue jelasin. Dengar gue bakal ceritain semuanya. Pak Coleman, hubungin manajemennya. Data semua barang berharga. Nah, buat lo, keluar dari rumah gue sekarang. Catat semua pengeluaran selama mereka tinggal secara ilegal. Gue mau setiap sennya balik. Mengerti. Lepasin. Molly, tolong dengerin gue. Selene, harus sampai segitunya? Molly! Zack, lo butuh kita buat nelpon truck pindahan buat lo? Molly, dengarkan aku dulu. Molly! Molly? Tolong. Ini kenyataan sebenarnya. Aku pernah pacaran dengan Selene. Apa? Itu semua sudah lewat. Rumah ini kompensasi buat dia karena kami putus. Makanya namanya ada di sertifikat. Zack, kamu makin jago banget berbohong seenaknya. Selene, aku tahu kamu lagi marah. Tapi buat apa nyeret orang yang nggak salah ke masalah kita? Molly, aku salah udah nyembunyiin ini darimu. Tapi perasaanku ke kamu tulus kok. Jadi kamu benar-benar memberinya rumah ini? Ya, Caitlin. Jangan khawatir. Aku yang urus semuanya dan benerin ini. Jadi ini yang kamu sembunyikan dariku? Molly, aku minta maaf banget. Aku bohong cuma karena aku nggak mau masa lalu aku yang berantakan sama Selene. Bikin kamu kesel. Kasih aku waktu buat beresin kekacauan ini. Oke? Oke. Zack, kamu emang berbakat banget memutarbalikkan fakta seenaknya. Kayaknya cuman orang bodoh yang bakal percaya omonganmu. Naomi, ini antara Selene dan aku. Jangan ikut-ikutan. Oh, ayolah. Aku penasihat hukum keluarga Quimby. Kamu orang luar, begitu juga keluargamu. Molly bawa ibumu tinggal di tempat lain dulu. Setelah kekacauan ini beres, aku akan menebusnya padamu. Oke. Aku percaya sama kamu, Zack. Selene, walaupun kalian dulu pacaran, itu semua udah lewat. Aku harap kamu bisa move on. Lagi pula, hidup harus terus jalan. Bersikap kayak mantan yang nempel terus cuma bikin kamu kelihatan menyedihkan. Aku mau kalian semua keluar dari sini sekarang juga. Kalau besok aku masih nemuin kalian di sini, aku telepon polisi. Zack, mari kita lihat bagaimana kamu bertahan hidup jauh dari keluarga Quimby. Aku penasaran tabunganmu bakal cukup buat mereka sampai kapan. Selene, aku tahu persis apa maumu. Kamu cuman iri habis-habisan melihatku bersama Molly. Kamu ngelakuin ini cuman buat bikin aku balik. Sayangnya, aku nggak cinta kamu. Malah bikin aku makin muak sama kamu. Nona Quimby, untuk hari ini pekerjaan saya sudah selesai. Telepon jika Anda membutuhkan saya. Siap, terima kasih. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Hahaha. Selene, tadi itu pertunjukan yang cukup seru yang kamu tampilin hari ini. Janji ya, kamu bakal ngajak aku lain kali kalau kamu mau bikin kehebohan. Si bajingan tadi emosi banget ya, mukanya kayak kepalanya mau meledak aja. Haha, cara-cara menyedihkannya mungkin bisa nipu cewek kayak Molly, tapi bukan kita. Hari ini, kamu benar-benar menghancurkan harga dirinya. Aku yakin dia lagi menggertakkan giginya sampai hancur sekarang. Tapi kayaknya dia masih sanggup bayar dokter gigi sih.
James, dia ngapain di sini? Celine? Hah? Apa? Ayo dong, kita pergi. Maaf, aku nggak bisa ikut sama kamu. Kenapa nggak? Tunanganku kesini buat jemput aku. Tunangan gue datang buat jemput gue. Celine, gimana dia bisa tahu lo di sini? Mungkin dia pasang pelacak di tubuh gue. Wah, sialan, pasangan lo agak ekstrem banget ya. Gue duluan ya. Oke, tunggu telepon gue. Ada apa nih? Masih keluar jam segini? Konsep waktu lo payah banget. Ada orang asing yang ngambil alih tempat gue dan bertingkah kayak itu punya dia, nggak mau pergi, gue harus urusin mereka. Dan usir mereka keluar. Ayo masuk. Lo nggak mikir harus jelasin. Gimana lo bisa tahu gue di mana? Lo sendiri gimana? Lo bisa aja kirim orang lain, ngapain datang sendiri? Celine. Lo pengen banget ketemu dia ya? Pertanyaan lo nggak masuk akal. James, lo cemburu. Gue datang karena manajemen kasih tahu Zack pindah bareng pacar barunya, Molly, dan ibunya. Mereka masuk dengan sombongnya kayak tempat itu punya mereka. Apa gue harus nunggu sampai mereka klaim rumah gue jadi punya mereka sebelum tunjukin surat hibah yang konyol itu dan gugat mereka? Atau menurut lo gue ini cewek kecil yang butuh lo ngawasin setiap langkah gue biar gue nggak ngelakuin kesalahan? Ayo masuk mobil. Anginnya gede. Lo belum jawab pertanyaan gue. Lo khawatir gue nggak bisa nanganin atau lo cuman nggak mau gue ketemu dia lagi? Selain pertanyaan lo kebanyakan. Jangan gegabah lagi. James, kedengarannya seperti kamu mengkhawatirkanku. Hentikan, jauhi Zack. Apa kamu belum kapok? Ya, aku sudah dapat pelajaran. Dulu aku dibutakan cinta, makanya dia gampang mempermainkanku. Tapi sekarang, aku bukan lagi Selene yang bergantung pada kakek. Tidak ada yang sepadan untuk membuatmu membahayakan diri. Santai, karena aku berani memprovokasinya, aku tahu cara lolos tanpa luka. Bagaimana denganmu kalau begitu? Apa? Bukankah kamu suka mengawasiku? Lalu, awasi aku lebih ketat. Mulai sekarang, beritahu aku kemanapun kamu pergi dan apapun yang kamu lakukan. Aku tidak ingin menunggumu seperti malam ini lagi. Jadi, maksudmu selama aku melapor dulu, kamu akan melindungiku diam-diam dan muncul saat aku membutuhkanmu. Kamu tidak akan membiarkanku terluka sama sekali, benar kan? Ya. Selain, aku akan melakukan segalanya untuk melindungimu dalam hidup ini. Perlu aku antar masuk? Tidak apa-apa, pulang dan istirahatlah. Oh, Nona Quimby. Akhirnya Nona pulang. Aku masak iga favoritmu malam ini. Aku bahkan bikin sup ayam pakai ayam kampung terbaik. Dingin nih, bisa menghangatkan badan. Nggak selera. Tunggu Nona Quimby. Nona Quimby, kumohon. Tolong dengerin aku, cuma beberapa kata. Ada apa? Selene, aku tahu kamu lagi kesal belakangan ini. Kamu sudah diperlakukan tidak adil. Zack cuma hilaf. Pasti gara-gara wanita penggoda itu yang merayunya duluan. Dia bilang ke aku, dia nggak pernah mau putus sama kamu. Oh, beneran?
Dari yang aku lihat, dia kabur dengan senang hati buat hidup sama pacar barunya. Aku akan telepon dia sekarang buat pulang dan minta maaf. Nggak usah. Aku lagi marah banget sekarang. Siapapun yang berani masukin dia bisa ikutan minggat juga. Celine, kamu kan ahli waris keluarga Quimby. Kamu harusnya lapang dada dan lebih pemaaf. Zack cuma melakukan kesalahan. Dana, apa kamu lupa kalau aku ini ahli waris? Aku bukan orang bodoh yang bisa dipermainkan anakmu. Dana, lupa ya, kalau aku ahli warisnya, aku bukan orang bodoh yang bisa seenaknya dijahili anakmu. Nona Quimby, kau dan Zack tumbuh besar bersama. Harus segitunya? Cukup. Aku tak mau banyak bicara. Kamarnya akan kukosongkan besok. Karena dia lebih suka tinggal sama orang lain, mending pergi untuk selamanya. Bagaimana bisa begitu? Dia anakku. Kalian berdua tumbuh besar bersama. Masa semua ini kau buang percuma cuman karena orang luar? Zack masih sayang sama kamu. Cuma lagi bingung aja. Di kehidupan sebelumnya, dialah yang isi kepalaku dengan omong kosong sejak kecil, sampai akhirnya aku dicuci otak jadi wanita tak berguna. Dan sekarang dia masih mau pakai trik yang sama. Dana, belakangan ini banyak barang yang hilang. Karena kamu lagi santai aja, mending kamu cek aja kamera-kameranya dan urusin masalah ini. Oh iya, kamu benar. Aku akan hukum para pembantu itu. Dan cari siapa dalangnya. Waduh, lihat. Udah malam nih. Aku tinggalin kamu buat istirahat dulu ya. Istirahat yang nyaman ya. Suara itu kakek. Celine, kakekmu sudah mati. Tanda tangani perjanjian pengalihan saham. Menikahlah denganku dan kita bisa makamkan dia dengan tenang. Kalau tidak, Kakek, kau tinggalkan aku sendiri. Gimana aku harus jalanin ini sendirian? Kakek, ini aku. Celine, masuklah. Kamu pulang sangat terlambat. Kamu sudah makan? Ada apa, Celine? Matamu merah. Siapa yang mengganggumu? Kakek. Apa yang terjadi? Siapa yang membuatmu kesal? Katakan padaku, biar kakek yang urus. Baik-baik, Kai. Tidak ada yang menggangguku. Aku hanya sangat merindukan kakek. Sangat-sangat merindukan kakek. Kakek, aku akan mendengarkan kakek mulai sekarang. Dulu, aku gagal melindungi kakek dan rumah kita. Kali ini, Konit tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kakek lagi. Aku bersumpah. Gadis konyol, kakek ada di sini kan? Jangan menangis, kakek janji padamu. Tidak ada lagi perjalanan bisnis. Kamu bisa menemui kakek kapan saja mulai sekarang. Baiklah, jangan menangis lagi. Kau minum jus, kakek sedih. Kakek harus tetap sehat dan panjang umur. Tetaplah di sampingku. Lihatlah aku. Lihat aku membuat keluarga ini semakin kuat. Oke. Kakek janji, kakek akan menjaga diri. Melihatmu sukses. Dan memajukan keluarga kita. Tapi apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan pada kakek? Tuan Besar Quimby, ini saya Dana. Saya membawakan obat Anda. Masuk. Tuan Besar Quimby, waktunya Anda minum obat. Saya juga membawakan teh hangat untuk Anda. Minum ini bersama pilnya. Ini akan meredakan batuk di malam hari. Udah kende, kita gina minumnya nanti. Tuan Besar Quimby, sebaiknya diminum selagi hangat. Anda batuk terus-menerus. Minumlah ini. Adalah penyebab gagal jantung kakek. Dana, biar aku yang membawakan tehnya untuk kakek. Tapi... Terima kasih, Dana. Tapi biar aku saja yang menyajikan teh untuk kakek.
Dana, lepaskan. Tuan Besar Quimby. Nona Quimby itu lemah lembut. Melayani Tuan adalah tugas saya. Jangan sampai tangannya kotor. Dana, masalahnya ada di obatnya. Atau mungkin orangnya? Nona Quimby, maksud Anda apa? Kakek, apa batuk kakek mulai memburuk setelah resepnya diganti 3 bulan lalu? Dada kakek juga terasa sesak, kan? Ya. Kukira ini cuma karena sudah tua. Kukira penyakitnya kambuh lagi. Kakek, pilnya terlihat kusam dan baunya kuat. Aku ingin Tuan Low dari Klinik Hope memeriksanya. Oh, Tuan Besar Quimby. Saya sudah melayani keluarga ini bertahun-tahun dan membesarkan Nona Quimby sendiri. Tapi pada akhirnya, yang saya dapat cuma kecurigaannya. Apa yang saya lakukan hingga harus diperlakukan seperti ini? Menguji pil ini penting untuk kesehatan kakek, tapi kamu malah marah-marah. Kau menyembunyikan sesuatu? Halo, Zack. Ibu, kapan si tua bangka itu mati? Aku sudah tidak sabar lagi. Sebentar lagi. Dia sudah minum pilnya cukup lama. Sabar dulu ya. Ini semua salah dia yang mengadakan acara perjodohan itu. Selene marah padaku dan menolak membahas pertunangan kita. Ini membuatku gila. Zack, tahan dulu. Begitu si tua bangka itu mati, kamu akan pindah kembali ke sini. Celine sangat mencintaimu. Dia pasti akan kembali. Nanti semua milik keluarga Quimby akan jadi milik kita. Oke. Aku kan nggak ngapa-ngapain. Aku juga nggak kesel. Celine hanya khawatir dengan kesehatanku. Kalau kamu nggak sembunyiin apa-apa, ngapain takut sama tesnya? Gary. Gary. Bawa pil-pil itu. Pergi ke klinik Hope-nya Pak Low. Kalau ada yang utak-atik pilnya, aku nggak akan diam saja. Ya, Tuan Besar Quimby. Dana, sebelum hasilnya keluar, tolong tetap di kamarmu. Dan jangan pergi. Nona Quimby. Sekalipun ada yang salah sama pilnya, itu pasti salah Dr. Cross. Aku cuma ngantar doang. Jangan sentuh aku, Nona Quimby. Kalau Zack tahu apa yang kamu lakuin ke aku, dia nggak akan pernah maafin kamu. Celine. Kalau pilnya ada masalah, dan Zack terlibat, kamu mau gimana? Kakek, kita sudah memperlakukan mereka dengan baik. Kalau pilnya baik-baik saja, itu bagus. Tapi kalau ada masalah, aku nggak bakal biarin mereka bebas. Celine, kamu sudah besar sekarang. Zack tidak pernah peduli padamu. Aku lihat semua yang kamu korbankan buat dia. Sakit banget ngelihatnya. Tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi akhirnya kamu memilih James. Aku nggak nyangka. James itu mapan. Dan berasal dari keluarga yang kuat. Aku bisa lihat dia peduli padamu. Kamu pilih cowok yang benar. Mulai sekarang, lakukan apapun yang kamu mau. Aku akan mendukungmu. Apapun yang terjadi. Ted, baik-baik kakek. Arnold, ini aku. Baru aja diomongin. Katanya dia udah pergi. Kenapa dia balik lagi? Makasih, kakek. Pak Arnold, ini saya. Masuklah. Oh, James. Bukannya kamu sudah pulang? Kenapa kamu balik?
Siapa yang bikin kamu kesal? Gak ada apa-apa, udah beres. Pak Arnold, ini yang Bapak minta. Taruh saja di atas meja. Aku sudah tua. Aku mudah lelah. Kalian anak muda aja yang lanjutin. Celine, jagain baik-baik tunanganmu ya. James, menginap saja. Kakek. Baik, Pak Arnold. Kakek. Baiklah, Arnold. Kenapa kamu nangis? Gak apa-apa, sudah larut. Kamu sebaiknya istirahat. Aku biasanya minum kopi sebelum tidur. Kamu minum kopi sebelum tidur? Ya, kebiasaan lama. Kebiasaan yang aneh banget. Aku suruh mereka siapkan secangkir untukmu. Gak usah, aku gak suka ada orang asing di kamarku. Apa dia mencoba menyuruhku? Kakekmu minta kamu. Jagain aku, minta tolong buatkan kopi. Gak berlebihan, kan? Calon istriku, sayang. Asyik juga godain dia sesekali. Dia pasti sengaja. Suaranya direndah-rendahin gitu. Siapa coba yang bisa nolak? James, kopinya udah siap nih. Dia mana sih? Aneh banget. Udah tidur dia? Atau lagi sibuk? Gak dikunci. Seharusnya aku nggak masuk kayak gini. Tapi kopinya udah mulai dingin nih. Udahlah, aku taruh aja di sini terus pergi. Oh, ternyata dia lagi mandi. Udah selesai? Cepet banget. Bakal canggung banget kalau dia lihat aku sekarang. Wah, ganteng banget sih. Maaf, aku baru mau pergi habis naruh kopi. Aku nggak tahu kamu bakal keluar secepat ini. Aduh, Tanganku nggak bisa ditarik nih. Kulitnya lebih halus dari yang kelihatan loh. Udah, aku nggak sengaja bangun. berhenti. Jangan gerak. Lagi lihat apa? Dan nggak ada. Nggak ada? Mata kamu ngelirik kemana? Nggak ada apa-apa. Kamu ngeliatin apa sih? Bukan salahku. Kamu keluar nggak pakai baju? Diam. Handukku hampir lepas nih. Aku nggak gerak kok. Mending kamu bangun sekarang. Oke. Jangan buka matamu. Tanpa izinku. James, udah selesai? Ya. Kembali dan istirahatlah. Aku tadi hampir... Enggak. Aku beneran kehilangan kendali. Astaga, wajahku panas banget. Celine, tenang dulu.
Udah mulai gila. Baru aja aku ambil kembali villanya. Dia udah kirim pesan. Ini kan udah malam banget. Dia mau ngapain lagi ini? Aku minta maaf. Aku salah. Bisa maafin aku kali ini aja. Besok kan ulang tahunku. Kamu selalu nemenin aku. Aku harap kamu datang. Akte sekarang di gerbang depan. Bisa keluar nggak? Zack, aku ngelakuin segalanya buat kamu. Setiap tahun di hari ulang tahunmu. Aku bikin kamu kelihatan kayak pewaris sejati. Di depan teman-teman kelas kita. Kamu anggap remeh semuanya. Dan mikir semua yang aku lakuin itu nggak ada harganya. Kamu pikir usahaku cuman karena aku murahan dan nggak bisa hidup tanpa kamu. Zack, ini bukan permintaan maaf. Kamu udah kehabisan akal. Jadi datang merengek ke aku. Kamu pikir permintaan maaf murahan bisa bikin aku mau bantu kamu mempertahankan kepalsuanmu? Mimpi kali! Mari kita lihat seberapa jauh kamu mau merendahkan diri buat mempertahankan sandiwaramu. Sebagai pewaris. Zack, kali ini, aku bakal kasih kamu hadiah ulang tahun yang gak akan pernah kamu lupa. Tunggu aja. Tunggu. Hah. Selene masih sama nih. Biasa Kofkra. Cuma bisa lari kayak anjing. Begitu gue muncul, gue bakal buat dia ngadain pesta ulang tahun yang lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya. Insiden di bar itu udah ngerusak nama gue. Ini kesempatan buat nunjukin kalau posisi gue di keluarga Quimby nggak bisa diganggu gitu aja. James cuman oportunis receh. Begitu Celine dan gue berbaikan, nggak akan ada tempat buat dia di sini. Semua yang dimiliki keluarga Quimby sebentar lagi jadi milik gue. Selene, lo nggak akan pernah bisa lepas dari gua. Udah malam banget nih, dia ngapain sih? Cepetan keluar! Celine, akhirnya lu datang juga. Singkat aja. Selena, di luar sini dingin, tapi aku tetap pengen. Minta maaf langsung ke kamu. Selena, aku salah. Salah banget. Harusnya aku nggak biarin Molly dan ibunya pindah ke villa kita. Pengen banget nampar diriku sendiri sekarang. Jangan cuma ngomong, lakuin aja. Celine, selamat wanita tracker. Kamu selalu nemenin aku di setiap ulang tahunku. Aku tahu kamu kesal sama aku dan gak akan datang besok. Mikirin ngerayain ulang tahunku tanpa kamu di sisiku. Kemampuan aktingnya lumayan banget nih. Dia pasti takut nggak ada yang ngadain pesta buat dia. Nggak kedinginan ngomong di sini? Nggak sama sekali. Selama bisa lihat kamu nggak apa-apa. Celine, aku nggak berani minta maaf sekarang. Cuma berharap kamu bisa datang besok. Kalau enggak, sia-sia semua. Sia-sia? Kamu cuma pengen aku yang bayarin kan? Bajingan, sekarang pura-pura polos ya. Kamu emang cocok banget sama Molly. Rencananya apa buat ulang tahunmu? Ulang tahunmu rencananya apa? Aku tahu nih, kalau aku mundur, dia selalu menyerah. Dia akan tanya rencanaku. Tapi akhirnya tetap dia yang ngatur pestanya untukku. Ya paling kita pilih tempat buat makan-makan sederhana. Cuman ulang tahun biasa aja kok. Nggak perlu ribet-ribet. Oh? Strategi mundur. Dia pikir aku akan menyerah dan turun tangan ngatur pesta, biar citranya sebagai ahli waris tetap terjaga. Ah, Zack, kenapa aku nggak bisa melihat trik-trikmu di kehidupan sebelumnya? Sederhana juga bagus. Dia bilang apa? Apa dia belum maafin aku? Tapi ulang tahun cuma setahun sekali loh. Perayaan tetap perlu dong. Kamu udah pilih tempat?
Ruang VIP di Aula Amber. Tapi harganya mahal banget dan susah dipesan. Aku lagi kepikiran itu. Aula Amber? Wah, tempatnya bagus. Kalau butuh ruang VIP, aku bisa bantu. Aku bisa suruh kepala pelayan hubungi manajernya. Kamu bisa dapatkan ruangannya. Tapi sisanya kamu urus sendiri, kan? Cuma pesan? Bukan, aku mau kamu yang ngadain pesta gede dan bayarin semuanya. Celine, terima kasih. Tapi kamu tahu kondisi aku kan? Sekarang semuanya harus aku bayar. Sendiri, aku nggak punya uang sebanyak itu. Bisa nggak kamu? Zack, kita udah dewasa sekarang. Karena kamu yang milih pindah mandiri itu langkah pertamanya. Masa masih minta uang ke aku kayak dulu? Celine, aku... Malam sudah larut, udaranya dingin. Kamu lebih baik pulang dan istirahat. Karena besok kamu ada pesta, beristirahatlah untuk persiapannya. Celine, tunggu. Besok. Besok malam jam 7, Aula Amber. Kamu pasti datang, kan? Dia pasti akan datang. Dia sudah suka sama aku lama sekali dan udah berbuat banyak banget. Dia akan muncul. Kalau dia datang, masih ada kesempatanku untuk selamatkan ini. Aku akan datang tepat waktu kok. Terserah, dia setuju. Kalau dia ada di sana, dia tidak akan tega melihatku. Kesulitan membayar tagihan di depan semua teman sekelas kita. Aku akan mengendalikan situasi. Dan merebut kembali harga diriku dulu. Tentu aku akan datang, Zack. Kamu tidak akan pernah melupakan kado ulang tahun yang sudah aku siapkan untukmu besok. Celine, kamu masih sama. Kamu langsung melunak dan menemuinya begitu dia datang padamu. Kupikir segalanya akan berubah. Sepertinya aku salah. Wah, orang kaya tuh seleranya emang lebih tinggi. Ini jam 6.45 malam. Celine pasti datang tepat waktu. Begitu dia tiba, reputasiku bakal selamat lagi. Aku sengaja minta Molly datang jam 8 biar nggak ketemu Celine. Tuan Locke? Di mana peliharaan kecil lu, Celine? Udah malam nih, masa belum datang juga? Iya benar. Ini kan ulang tahun lu, masa dia nggak ikutan? Gila, konyol banget. Jangan-jangan dia nemu orang yang lebih baik di kampus terus berubah pikiran? Mungkin dia mau putusin lu. Dia tuh nyebelin banget. Dia nempel terus kayak lem. Dia nggak bakal ninggalin gue. Santai aja. Dia pasti datang malam ini. Tuan Locke, lo tetap sama memesona kayak dulu. Gue nggak nyangka Celine bakal setia banget. Dia udah lulus tapi tetap setia aja. Bener banget. Celine udah cinta mati sama gue sejak pertama ketemu. Apapun yang gue lakuin, dia nggak pernah berubah. Dia datang. Gaun merah itu, Celine emang wanita munafik. Wah, panjang umur. Tuan Locke, Celine berdandan sangat cantik ya. Ya ampun, bintang utamanya sudah tiba. Kenapa kamu di sini? Aku kira kamu... Sayang, kamu terkejut lihat aku? Kenapa kamu datang sangat awal? Aku sengaja datang 1 jam lebih awal buat kasih kejutan, tapi resepsionisnya bilang kalau pestanya udah mulai. Zack, kamu kirim waktu yang salah ya? Sial, Molly bertindak semaunya dan bikin rencanaku berantakan. Celine akan segera datang ke sini. Tidak, aku tidak bisa membiarkan Molly bertemu Celine di sini. Kalau mereka bertemu, rencanaku akan sia-sia. Gaunku! Semuanya maaf ya, aku harus antar teman sekelas ini ganti gaun dulu. Aku akan segera kembali. Silakan dinikmati acaranya. Zack! Zack Locke, kenapa kamu bilang ke semua orang kalau aku cuma teman sekelasmu doang? Molly sayang, maaf ya. Aku panik jadi ngomong sembarangan. Yuk sini. Kita bicara di dalam kamar, ayo. Bajingan, lepasin aku. Lepasin. Lihat nih bajuku. Aku beli baju ini buat pesta ini. Sekarang aku pakai apa?
Maaf Molly, tenang dulu ya. Celine akan sampai di sini dalam waktu kurang dari 10 menit. Molly, gimana kalau kamu bersih-bersih di kamar mandi? Terus, makeup kamu agak luntur, dibenerin dulu. Sayang, kenapa kelihatan panik banget? Lagi sibuk apa sih? Molly, sebenarnya aku jadwalin 2 waktu beda buat teman-temanku datang. Yang lagi nunggu di aula bawah. Itu teman-teman SMA aku. Mereka belum pernah ketemu kamu. Karena sekarang kamu pacarku, kamu harus tunjukin yang terbaik dong. Sekitar jam 8 malam, teman sekelas kita bakal datang. Nanti, kamu bisa turun dan bikin mereka semua kagum. Beneran? Apa aku? Segitu pentingnya buat kamu? Pasti dong. Tolongin dong. Bajuku kekecilan. Bantuin buka resletingnya dikit. Molly, sudahlah. Banyak tamu nunggu di bawah loh. Cuma sebentar kok. Kamu udah lama banget nggak nemenin aku. Zach, kamu jatuh cinta sama orang lain ya? Omong kosong, aku cuma mikirin kamu. Jadi baik ya, rapihin dirimu dulu. Colmot. Zach! Kenapa dia buru-buru sih? Zach, kamu mau ngapain sekarang? Celine, kamu nggak mau berhenti ya? Celine, karena kamu mati-matian pengen rebut pacarku, aku akan langsung membeberkanmu di depan umum. Hey, Tuan Locke. Sudah selesai ngebantu teman sekelas? Cuma teman sekampus biasa. Jangan salah sangka dong. Kami tahu kok. Saat Celine datang, jangan main-main. Kapan kamu jadi lelaki penurut kayak gini? Hahaha. Ya, cantik banget. Kenapa aku tidak pernah menyadarinya? Apa Celine memang selalu secantik itu? Celine? Itu Celine? Jadi dia itu Celine? Dia memukau. Ya ampun, auranya benar-benar berbeda dari gadis yang dulu selalu mengikuti Zach kemana-mana. Celine, kau datang. Aku baru saja mau meneleponmu. Kau cantik banget. Terima kasih. Aku siapkan tempat di sampingku untukmu. Ayo. Kalian tidak keberatan kan? Tentu saja tidak. Silakan duduk, Celine. Celine, kau berubah banget dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang kerja di mana? Aku baru mulai magang. Baiklah, cukup mengobrolnya. Hari ini, yang berulang tahun sudah menyiapkan pidato. Zach, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Apa itu surat cinta dari Celine buat Zach? Celine sengaja ngejauhin Zach tadi. Ternyata dia mau ngasih kejutan buat dia. Tuan Locke, permisi. Saya Aaron Wade, manajer Aula Amber. Ini nota untuk pemesanan ruang VIP yang biayanya 1.500.000.000 rupiah. Silakan periksa dan bayar totalnya. Santai aja. Begitu Nona Quimby datang, dia yang bayar. Tuan Locke, Sekretaris Nona Quimby menyebutkan bahwa dia hanya penyelenggara. Dia tidak membayar. Pakai is in the Inksters beer. Pak Wade, maksud Anda apa? Celine itu pacarku. Dia cuma lagi ngambek doang. Begitu dia datang dan ketemu aku, dia pasti bayar.
Cuan Lok, aku udah bantu kamu bayar biaya pemesanan 1.500.000.000 rupiah ini saat Pak Wade mendatangiku tadi. Gimana rencanamu mau gantiin uangku? Cuan Lok, aku yang tutupin biaya pemesanan ini. Sebesar 1,1 miliar rupiah waktu Pak Wade datang ke aku tadi. Gimana, kapan mau bayar? Selene, nanti aku bayar. Begitu pestanya selesai. Perlu sampai segitunya nggak sih? Cuan Lok, memang dulu kita sekelas, tapi ini uangnya gede banget. Lunasin sekarang juga, setuju? Celine, kamu mau bikin aku malu cuma 1,1 miliar rupiah kan? Gini, anggap aja hadiah buat aku. Kita kan dulu pacaran lama. Zack, pertama-tama, kita udah putus. Kedua, emang kamu pantas dikasih hadiah senilai 1,5 miliar rupiah? Ketiga, kamulah yang merengek minta tolong dan aku setuju. Sekarang waktunya buat kamu menepati janjimu. Dan bayar utangmu, kalau enggak... Aku siap bagi-bagi rekaman suaramu yang memalukan waktu merengek ke aku kemarin. Ke semua orang di sini. Atau mungkin aku suruh Pak Wade mampir dan hadapin kamu. Celine, kamu mau ngancurin hidup aku? Mengingat ibuku dulu jagain kamu? Tolong jangan bikin aku malu. Come on, ya? Sayangnya, aku nggak bisa terima kebaikan itu. Maksud kamu apa? Kamu ngapain ke ibuku? Zack, kamu pasti tahu banget apa yang ibumu lakukan padaku. Celine, jangan alihkan pembicaraan. Zack! Celine, ini kan pesta ulang tahun pacarku. Jangan bikin ribut. Molly, ini urusanku dan Zack. Awas aja kalau ikut campur. Bukan urusanku. Celine, aku tuh pacar asli Zack. Sementara kamu cuman iri aja karena dia milih aku, bukan kamu. Jadi kamu malah mau menghancurkannya di pesta ulang tahunnya ini. Celine, kamu serem banget. Jadi Celine cemburu karena Zack nggak membalas cintanya? Sudah kuduga, kenapa sikap Celine ke Zack tiba-tiba berubah? Celine, kau tahu Zack udah berbuat salah yang parah, diusir sama keluargamu dan dananya dipotong. Gimana bisa kau bikin dia menderita dan berutang padamu? Mempermalukannya pakai trik murahan kayak gitu, dia nggak akan pernah jatuh cinta dengan wanita sekejam kamu ini. Hanya aku yang akan dia cintai. Molly, jangan ngomong begitu. Ini salahku Selene jadi kayak gini. Ini salahku. Karena nggak mengakhiri hubunganku dengannya dengan baik. Molly, kau terus-terusan bilang dia pacarmu. Kamu tahu nggak apa perannya yang sebenarnya di keluarga Quimby? Tentu saja aku tahu. Dia cucunya Tuan Besar Quimby. Seluruh keluarga. Dia cuma anak pengurus rumah tangga kami, Dana Zeller. Dia numpang hidup dari kami selama 20 tahun. Semua yang dia makan dan pakai, termasuk biaya sekolahnya, semuanya disediakan oleh kami. Reputasinya sebagai ahli waris Quimby itu dibuat-buat. Supaya dia terlihat keren. Namanya nggak pernah masuk catatan keluarga kami. Sialan, Zack itu anaknya pengurus rumah tangga? Gimana bisa dia bohong ya? Celine, gimana mungkin dia anak pengurus rumah tangga? Semua yang dia pakai bermerek. Dia cuma pergi ke tempat-tempat mahal. Aku tahu. Kamu kan cemburu karena dia cinta sama aku, jadi kamu nyebarin gosip ya. Dengar semuanya. Dengarkan betapa jahatnya dia ini. Dia mengarang rumor tentang identitas Zack semata-mata karena cemburu buta. Celine, cara kamu mencintai itu sungguh menjijikan. Molly, cukup. Kebenaran akan menang. Aku nggak nyangka Celine sejahat itu. Ya, wanita cemburu itu menyeramkan. Sandiwara kalian berdua sungguh menarik. Sayangnya, sangat disayangkan sesuatu yang dibangun di atas kebohongan takkan pernah bertahan lama. Celine, apa yang sedang kau rencanakan sekarang?
Tuan Besar Quimby? Itu benar-benar pendiri perusahaan Quimby. Dia ngapain sih di sini? Sial, kenapa dia datang sendiri? Pasti Selene si Jalang itu yang ngajak dia. Kakek, kenapa kakek di sini? Cucu perempuanku satu-satunya sedang dihina. Tentu saja, aku datang buat bela dia. Teman-teman, Kalian dengar nggak Selene manggil dia kakek? Ya Tuhan, selain itu cucu perempuan Arnold Quimby? Zack, beraninya kau? Tuan Besar Quimby, Tuan Besar Quimby, ini semua salah paham. Salah paham? Kalau begitu hari ini, aku akan jelaskan di depan semua orang di sini. Satu, Arnold Quimby. Tidak punya anak angkat, Celine adalah satu-satunya cucu perempuanku, dan dia satu-satunya pewaris perusahaan Quimby. Tanpa ada keraguan sedikit pun. hah? Celine itu satu-satunya pewaris perusahaan Quimby? Dari setelah semua ini, Zack cuma pewaris palsu? Sialan. Identitas yang kubangun selama bertahun-tahun ini hancur lebur. Bagaimana mungkin Celine itu pewaris Quimby? Jangan-jangan dia mengatakan yang sebenarnya? Zack itu anak Art. Nona, dia membohongimu. Ibunya, Dana Zeller, adalah pengurus rumah tangga kami selama lebih dari 20 tahun. Soal Zack, kami yang membiayai biaya sekolah dan kebutuhan lainnya sebagai balas budi dan kebaikan hati atas kesetiaan ibunya. Tapi dia mulai punya niat yang nggak seharusnya dia punya dan bekerja sama dengan ibunya untuk mencuri kekayaan keluarga kami. Mereka bahkan berusaha membunuh kami. Zack. Hanya bohong. Kenapa kau bohong padaku? Celine, ini laporan dari Pak Lowe dari Clinic Hope, serta hasil penyelidikan Gary. Ini bukti Dana memasukkan racun yang menargetkan jantung ke dalam pilku. Dan Zack tahu semua ini. Dia juga terlibat. Ya ampun, meracuni pria yang mendanaimu selama 20 tahun terakhir. Kau gila ya? Tidak. Itu bohong, Tuan Besar Quimby. Biarkan aku menjelaskan. Ini salah ibuku. Dia yang melakukannya sendiri. Aku nggak tahu apa-apa. Sungguh, aku nggak tahu. Selene, ku mohon, bantu aku yakinkan Tuan Besar Quimby. Aku benar-benar nggak tahu. Selene, percayalah padaku. Kamu yang nggak tahu. Terus gimana kamu mau jelasin soal transaksi ke rekeningmu yang dilakukan pesaing bisnis keluarga Quimby? Ibumu udah ngaku kalau uang itu dikasih ke kamu buat kamu bunuh dia. Masa sih dia? Uang itu buat nyuap kamu begitu kamu ambil alih keluarga kami. Aku nggak pernah memperlakukan kalian berdua dengan buruk. Aku yang bayarin kuliah dan kasih kalian hidup enak. Gimana bisa kalian perlakukan aku kayak gini? Apa beneran kalian kira aku bodoh dan nggak bisa lihat sejahat apa kalian ini? Aku berbelas kasihan cuma karena Selene dulu. Pokoknya, tolong jadilah saksi untuk kami. Mulai hari ini, Zack Locke dan ibunya, Dana Zeller, tidak akan punya hubungan apa-apa lagi dengan keluarga kami. Kami akan menuntut keadilan atas kejahatan mereka dan gak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Selene, ayo pulang. Baik, kakek. Selene, jangan tinggalkan aku ya. Ku mohon, aku minta maaf. Sungguh. Kembalilah ke sini. Celine. Aku harus berterima kasih pada James karena memberitahuku apa yang sedang terjadi di sini hari ini. Kalau tidak, aku tidak akan tahu bahwa cucuku sedang berjuang sendirian di sini. Dalam hidup ini, James jauh lebih misterius. dia selalu bisa muncul. Saat aku paling membutuhkan bantuan. Aku duluan pulang ya. Sekarang giliran kalian anak muda buat ngobrol-ngobrol. Oke, kakek. Sampai jumpa. Aku punya sebrek pertanyaan buat dia. Akhir-akhir ini, perubahan Selene dalam sikap dan tingkah lakunya bikin aku curiga apa dia juga terlahir kembali. Kayak aku. Hari ini akhirnya pertanyaanku terjawab. James, aku!
Selene, aku mau cerita ke kamu sebuah kisah tentang kelahiran kembali. Mau dengerin? Celine, aku mau cerita sesuatu padamu tentang sebuah kehidupan baru. Mau dengar? Silakan. Ceritanya awalnya agak klise sih. Dulu ada anak laki-laki muda yang agak konyol. Yang bertemu seorang gadis dari keluarga Quimby yang nggak nangis waktu dia jatuh. Dia malah diam di situ lalu meniup lututnya yang terluka. Sejak detik itu, dia nggak bisa lepasin pandangan darinya. Perlahan dia melihatnya tumbuh besar dan jatuh cinta sama orang lain. Dia berusaha mati-matian buat berkembang dan mendirikan Rhizon Tech. Dia pengen buktikan diri, tapi yang lebih penting, dia pengen jadi lebih baik. Sampai akhirnya gadis itu menyadarinya. Peran. Dia jadi sibuk banget. Sampai lupa jagain dia. Dia kehilangan kakeknya yang paling sayang sama dia. Dan menghilang, dia manfaatin semua koneksi yang ada nyariin dia kayak orang gila. Saat ia menemukannya, dia udah kurus kayak boneka yang rusak. Dia bilang kepadanya, "Ayo kita pulang." Tapi dia mendorongnya menjauh. Dia nggak mau menularkan penyakitnya padanya. Pada akhirnya cewek itu tetap sayang banget sama dia. Pada akhirnya, cowok itu menghukum semua yang pernah menyakitinya. Malam itu, dia bahkan mimpiin dia. Di mana dia tersenyum dan bilang kalau di kehidupan berikutnya, dia pasti mau nikah sama dia. Selena. Cerita itu benar-benar nyata. Aku kembali, dipenuhi kebencian dan kenangan. Aku bersumpah bukan cuma buat lindungi keluarga Quimby, tapi juga buat pamer cinta dan bilang betapa aku sayang kamu. Aku bersumpah bakal jaga kamu. Kamu boleh pelan-pelan. Kamu boleh nggak percaya sama aku. Tapi tolong jangan usir aku lagi. James, makasih. Aku minta maaf. Dan makasih udah balik. Kali ini, karena aku udah balik, ayo kita tebus semua yang dulu nggak bisa kita punya. Selene, aku nggak butuh kamu buat balas perasaanku sekarang. Tapi izinkan aku lindungi kamu. Sebagai pasanganmu nanti, biarkan aku hapus semua penyesalan dari hidup kita yang dulu. Oke. James, ayo kita nikah. Apa? Katamu apa? Aku bilang, James, ayo kita nikah. Bukan tunangan tapi nikah. Ayo kita selesaikan jalan yang kita tinggalkan di hidup kita yang dulu. Nikah! Oke, ayo kita nikah. Ayo kita nikah sekarang. Tunggu dulu. Aku harus telepon kakekku dan kasih tahu. Ini aku, James. Pasti ada urusan pentingnya, sampai nelpon kakek sekarang. Abis minum terus nyetir. Kakek? Aku mau menikahi Selene. Kita bakal bikin pesta pernikahan. Semakin cepat, semakin baik. Kamu bilang mau nikahin anak keluarga Quimby, cucu kesayangan Arnold itu? Kamu yakin? Sangat yakin. Kakek, tolong bantu aku aturin jadwal sama Arnold dan urusin semuanya. Aku bakal kasih dia pernikahan abad ini. Ini satu-satunya permintaanku dan yang paling penting dalam hidupku. Oke, rasanya kakek berhasil nunggu sampai kamu akhirnya sadar. Selene itu gadis yang baik. Aku akan menghubungi Arnold sekarang. Besok aku umumin, pernikahannya bulan depan. Enggak, 3 minggu lagi. Selene, kamu nggak bisa kabur lagi sekarang. Selene, kasih tahu aku kalau ini bukan keputusan gegabah. Kamu beneran mau nikah sama aku, kan? James, di kehidupan sebelumnya, aku buta dan bodoh. Aku mengabaikan orang yang pantas dapatkan cintaku. Kali ini, aku nggak akan melakukannya lagi. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku sebagai istrimu. Ingat apa yang kamu katakan hari ini. Aku akan ingat. Nyonya Flint. Untuk pernikahan, setelah kita konfirmasi detail terakhir, kakekku akan mengatur semuanya dengan sebaik-baiknya untuk kita. Untuk kakekmu, aku akan langsung bicara dengannya dan melamar dengan formal. Aku tidak akan melewatkan satu langkah pun. Aku takkan biarkan kamu menderita lagi. Kakekku mungkin sudah lama ingin bertemu denganmu.
Besok, aku akan urus masalah Zack dan Dana, dan pastikan mereka tidak akan pernah bisa keluar supaya tidak mengganggu pernikahan kita. Kamu mau pernikahan seperti apa? Modern, tradisional, atau... Zack, tenang dulu. Kita masih punya banyak waktu. Kita akan bicarakan ini. Halo, George? Sudah larut sekali. Kenapa kamu masih bangun? Cucumu yang bertanggung jawab dan cuek itu akhirnya jadi berani? Dia sudah kasih tahu? Arnold, gak ada yang bisa luput dari matamu ya. James baru aja telepon aku, ngomong terus tentang bagaimana dia akan menikahi cucumu. Dia nyaris gak bisa ngomong, dia terus bilang dia akan menikah. Akhirnya hatiku yang khawatir bisa tenang. Selene, udah lewatin banyak rintangan buat sampai di sini. Kini, dia akhirnya bisa melihat siapa yang benar-benar mencintainya. Aku akhirnya bisa tenang. James adalah pria muda yang bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Dan dia selalu mencintai Selene. Aku selalu bisa merasakannya. Aku senang sekali untuk menitipkan Selene padanya. Besok, aku bakal terbang buat berkunjung. Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Ini kesempatan baik bagi kita untuk berbicara tentang masa lalu dan merencanakan pernikahan yang megah dan mewah untuk cucu-cucu kita. Oke, bagus. Aku menantinya. Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Sudah saatnya. Kamu benar. Sampai jumpa. Kalau begitu, sampai jumpa besok. Aku harus cek kalender dan lihat apa yang ada di rumah yang bisa aku tawarkan sebagai hadiah pernikahan. Mary, Fred, Lorraine, Selene kita yang tercinta akhirnya menemukan kebahagiaan yang pantas untuknya. Dia pria yang baik. Kita semua akhirnya bisa tenang. Kepalaku sakit sekali. Kok bisa begini? Hidupku kok bisa jadi begini? Ya, persis. Hidupku nggak seharusnya kayak gini. Nggak seharusnya. Dia di sini, cepetan ambil foto lagi. Zack, kamu terima dana dari keluarga Quimby, tapi malah kerja sama ibumu buat nyakitin Tuan Besar Quimby buat ambil alih hartanya. Mau bilang apa sekarang? Aku CEO Group Lock. Aku yang nggak bersalah. Kalian nggak bisa tangkap aku. Selene, aku minta maaf. Di kehidupan kita dulu, nggak seharusnya aku sakiti kamu kayak gitu. Karma. Ini semua karma. Nah, dia sekarang jadi tanggunganmu. Jangan khawatir, Arnold. Tentu saja. James Flint, apakah kamu menerima Selene Quimby sebagai istri sahmu untuk memiliki dan mendampingi dalam sehat maupun sakit, dalam suka maupun duka, untuk mencintai dan setia padanya sampai maut memisahkan kalian? Saya bersedia. Selene Quimby, apakah kamu menerima James Flint sebagai suami sahmu untuk memiliki dan mendampingi dalam sehat maupun sakit, dalam suka maupun duka, untuk mencintai dan setia padanya sampai maut memisahkan kalian? Saya bersedia. Tidak mungkin. Itu seharusnya pernikahanku milikku.
Celine seharusnya sudah mati di rumah bobrok itu. Akulah mempelainya. Ini pernikahanku. Sekarang, mempelai pria dan wanita dapat bertukar cincin. Nyonya Flint, jagalah aku ya mulai sekarang. Begitu juga denganmu, kekasihku, Tuan Flint.